sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan, menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau angkat satu lagu pujian, Go Tell It on the Mountain. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semua anak-anak bisa berposisi duduk yang benar. Namun sebelumnya kita akan mendengar satu pujian firman-Mu kita bagikan. Firman-Mu kita bagikan Ibu, terang bagi jalanku. Kita bagikan Ibu, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagikan Ibu, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagikan Ibu, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagikan Ibu, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak semua. Wah, sebelum kita mendengar firman hari ini, tadi sudah dengar lagu yang luar biasa memberkati kita. Sekarang, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa terus menyuarakan dan menceritakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, siapkan piring hati kami untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami, haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini Mr. Yoel kembali menyapa kalian, ingin berbagi tentang Tuhan kepada kalian. Hari ini tema kita adalah menceritakan kabar baik. Jadi selama 1 bulan ini, untuk mempersiapkan Natal kita, Natal itu apa sih? Kan tentang Tuhan Yesus yang lahir. Pasti kita akan selalu bergembira, pasti kita akan selalu bahagia. Nah, tapi ada satu hal yang gak boleh kita lupa. Kebahagiaan itu harus diceritakan. Harus diceritakan. Contoh misalnya, waktu kalian mendapatkan hadiah, pasti kan kalian cerita sama teman-teman, sama sahabat, sama keluarga. Ketika papa misalnya berikan kalian, ini buat yang anak SD ya, diberikan robot. Pasti kita bilang, senang banget. Dibelikan mobil-mobilan, pasti senang banget. Dan kita pasti cerita kepada teman-teman kita yang lain kalau kita punya barang baru. Nah, di sini letak sukacita yang dibagikan. Kan kita sukacita nih, kita bagikan ke orang lain supaya orang lain bisa tahu dan ikut turut bersukacita dengan apa yang kita miliki. Sama misalnya kalau kalian jalan-jalan gitu ya. Di tengah PPKM yang masih ada ini, kalian bisa jalan-jalan. Pasti juga kalian akan cerita, kemarin aku habis jalan-jalan loh. Aku habis jalan-jalan ke sini, habis jalan-jalan ke situ, beli ini, beli itu. Nah, kabar yang baik itu kan pasti ingin kita ceritakan supaya orang bisa tahu, supaya orang juga turut bahagia. Sama halnya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kabar baik tentang kedatangan Tuhan, kabar baik tentang kelahiran Tuhan Yesus, kabar baik tentang pengorbanan Tuhan Yesus harus juga diceritakan. Bukan hanya ketika kita dapat hadiah atau kita jalan-jalan kita cerita kepada orang. Tapi ketika kita tahu ada satu hal yang lebih luar biasa daripada mainan yang kita peroleh atau jalan-jalan yang kita lakukan, adalah tentang kabar baik Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Nah, maka dalam kita menceritakan kabar baik kepada orang lain, yaitu tentang Tuhan Yesus, ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, mengapa sih kita harus menceritakan kabar baik? Kenapa? Jawabannya yang pertama adalah karena ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Kalau anak-anak melihat atau mendapatkan sesuatu yang gak penting, ya gak mungkin dong diceritain. Untuk apa orang lain tahu? Tapi kalau sesuatu itu penting, pasti kan kita ingin orang lain tahu. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penting, makanya harus diceritakan. Harus diceritakan supaya orang lain tahu tentang Tuhan Yesus. Kita harus punya perasaan ini, perasaan penting. Perasaan penting. Karena sesuatu yang penting pasti diutamakan, didahulukan, dinomorsatukan. Nah, Tuhan Yesus harus demikian. Karena Tuhan Yesus adalah yang utama, Tuhan Yesus adalah yang terpenting, dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang harus kita ketahui dan orang lain juga ketahui. Jadi poin pertama, kenapa sih kita harus menceritakan tentang kabar baik? Ya karena ini hal penting. Hal penting ya.
Itu poin yang pertama. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini kan menandakan bahwa Tuhan Yesus harus diceritakan, harus diketahui oleh semua orang. Harus diketahui oleh semua orang. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh bumi. Hal ini bicara tentang apa? Yerusalem itu bicara tentang keluarga. Kalau kita sukacita, orang pertama atau orang-orang pertama yang harus merasakan sukacita kita adalah keluarga. Maka kita juga harus menceritakan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Cara menceritakan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga adalah taat sama mama papa, dengar-dengaran sama mama papa, jangan melawan mereka, jangan main game terus, sampai disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau, ngerjain tugas nggak mau. Nggak boleh. Itu yang harus menjadi yang utama. Dari keluarga, habis dari keluarga ke teman, ke sahabat, habis itu ke orang lain, sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi kabar sukacita ini harus dirasakan oleh semua orang. Mula-mula dari keluarga. Papa, mama, cici, koko, dede, abang, habis itu teman-teman kita di sekolah dan di tempat-tempat lain, bahkan sampai banyak orang. Dan tentu harus dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi yang powerful. Saksi yang powerful. Artinya apa? Saksi yang membuktikan memang Tuhan Yesus itu baik. Ya. Jadi kita yang pertama harus hayati bahwa ini hal yang penting. Dan kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Dan rasa sukacita ini harus dirasakan di banyak orang. Mulai dari keluarga sampai ke seluruh bumi. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus menceritakan kabar baik? Yang kedua adalah karena memang Tuhan yang inginkan dan Tuhan menyertai kita. Kita buka Markus 16 ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi Tuhan yang akan menyertai kita. Kalau kita menceritakan kabar baik tentang Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menceritakan tentang Tuhan. Jadi yang pertama harus hayati, yang kedua berani untuk cerita dan Tuhan pasti sertai. Oleh karena itu, sesuatu yang baik harus diceritakan. Kabar baik tentang Yesus Kristus harus diceritakan, harus diketahui orang lain. Maka Mister menutup dengan satu kalimat. Kabar baik tentang keselamatan Yesus Kristus harus diceritakan, bukan didiamkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami hari ini belajar untuk berani menceritakan tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami yang masih muda-muda ini dari TK, SD, SMP, SMA. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mulai dari keluarga kami,
mulai dari rumah kami sampai ke seluruh dunia. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan belajar, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Thank you, God bless you semuanya.